Bu. Oke, jadi hari Siap ini, ini. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dulu ya. Oke, jadi selamat malam buat teman-teman. Minta maaf, saya memohon maaf karena saya harus mengajarnya online dan di malam hari karena ya kembali lagi saya masih bentrok dengan pelatihan dari kementerian. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan matematika teknik. Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, saya mau tanya ke kalian. Kemarin waktu sama siapa? Bu Supri ya? Kalian kelas sebelumnya sama saya belajar sama siapa? Iya Ibu sama Bu Supri. Itu sampai materinya sampai di mana bersama Bu Supri? Materi bersama Bu Supri itu materinya sampai mana aja? Yang terakhir dibahas atau yang di UTS kan deh? Halo? Ini emang nggak ada yang jawab atau gimana ini? Halo? Ini emang nggak ada yang jawab? Nggak ingat semua materi yang bersama Bu Supri apa? Nggak ada yang tahu? Dari berapa banyak orang ini? Let me see. 198 orang. Exclude me berarti 196. Nggak ada yang tahu. Kemarin belajar sama Bu Supri itu belajar apa aja di matematika teknik. Terakhir sampai interpolasi, Bu. Sampai interpolasi. Oke. Hari ini sama. Sebenarnya hanya mengulang aja. Kalau misalnya materi di minggu ke-9. Jadi masih sama fokusnya ke ini, interpolasi linear sama interpolasi polinomial yang kita menggunakan Lagrange. Nah, ini kita sebenarnya harusnya diminta untuk menggunakan tool seperti Excel dan MATLAB, tapi karena waktunya dan saya sudah tidak memenuhi, tidak ada waktu untuk mengajarkan Excel. Sebenarnya Excel itu paling gampang. MATLAB pun juga insya Allah nanti akan dipelajari di praktikum Prokom. Jadi karena dipelajari di praktikum Prokom, fokusnya di hari ini atau di materi kuliahnya adalah tentang bagaimana sih memahami dari si prosesnya dari interpolasi linear itu seperti apa. Jadi yang kita pahami dulu adalah interpolasi menggunakan polinomial. Yang harus dipahami ini adalah bentuk grafik linear, garis linear. Nah, yang biasa teman-teman menggunakan polinomial itu biasanya di OTK 1 untuk cari yang namanya eh, luasnya atau bukan luas area sih, cross section yang ada di tube atau di tabung. Nah, bagaimana kalau misalnya hasilnya dia tuh nggak linear? Maksudnya kalau biasanya kan antara diameternya 60, 80, terus schedule-nya 60, 80, terus 100. Ini kan jaraknya kan sama nih 20. Terus angkanya pun juga akan berkembang sama. Nah, tapi gimana kalau suatu kasus atau data risetnya kalian? Sebenarnya kita belajar matematika teknik di sini adalah mempersiapkan nanti waktu kalian akan riset gitu loh. Waktu riset itu kalian arahnya kemana? Jadi riset itu waktu di teknik kimia tidak harus terfokuskan pada riset secara sintesis gitu. Nggak harus menciptakan suatu hal yang baru, enggak. Gitu. Kalau risetnya anak S1, bisa aja kalian, oh ini loh risetnya kakak tingkat saya gitu. Saya bisa optimasi dari datanya yang sudah mereka lakukan, itu boleh gitu. Cuma pendekatannya nanti bisa pendekatan pakai fungsi orde 1, orde 2 atau orde 3. Ini nggak hanya serta-merta yang kita pelajari nanti di TRK juga gitu. Nah, interpolasi itu ada pendekatannya yang pertama yaitu menggunakan garis linear. Ini pada kasus khusus atau kasus yang dimana memang oh dia didesain untuk hasilnya tiap data 60, 80, dan 100 itu dia menghasilkan garis linear. Nah, tapi waktu percobaan, terutama waktu percobaan dengan senyawa organik, hasilnya itu tidak mungkin garis linear. Ini impossible to try, sangat-sangat impossible. Maka hasilnya biasanya cenderung dihasilkan pada orde 2 atau kuadratrik. Nah,
Kalau teman-teman pernah yang namanya menggunakan plotting di Excel untuk laporan praktikum, itu ada pilihannya itu, misalnya untuk menentukan R kuadratnya. Nah, R kuadrat yang di sini itu adalah untuk yang garis linear. Nah, tapi ada juga pilihan pendekatannya, jadi nanti teman-teman bisa klik di kanan dari grafiknya. Jadi biasanya di grafik ini, kalau di Excel, ini bisa diklik kanan. Terus kalian bisa milih pendekatannya nanti mau pendekatan order 2 atau order 3. Nah, order 2 itu nanti bermaksudnya kemana? Ke persamaannya. Nah, persamaannya gimana? Jadi kalau misalnya ini adalah grafik pendekatannya. Jadi interpolasi itu adalah tahap di mana kita misalnya punya data tuh. Nah, datanya itu ini misalnya grafiknya kita. Terus habis itu hasil grafiknya adalah misalnya ini titik 1, 2, 3. Nah, ternyata hasilnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini. Bentuk grafiknya tuh adalah kayak gini. Nah, tujuannya interpolasi, kalau teman-teman ada tahu yang garis titik-titik ini adalah R kuadratnya tuh menunjukkan seberapa dekatnya antara garis titik-titik ini dengan garis yang di sininya. Nah, seberapa dekatnya itu kita bisa ukur dengan menggunakan interpolasi ini tadi atau pendekatannya dari nilai ini tadi. Nah, sedangkan order 2 atau order 3 itu bisa minta tolong di-mute ya. Yang belum di-mute, mohon di-mute. Ini udah saya mute aja langsung. Oke, jadi pendekatannya order 2 itu, jadi kalau misalnya kalian punya grafik yang seperti ini, nah pendekatannya nggak hanya pendekatan garis yang di sini. Jadi kenapa kok pendekatannya nggak pakai yang garis saja, Bu? Karena kalau misalnya pendekatannya hanya pakai garis lurus, jaraknya antara grafik aslinya, sebentar, jarak antara grafiknya yang di sini, jaraknya antara grafik yang di sini dengan grafik yang pendekatan akan ada space-nya yang jauh di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia bentuk grafiknya yang saya ulangin lagi adalah bentuknya gini, dengan kalian mengikuti order kuadratik, nanti dia akan mengikuti interpolasinya tuh yang lebih mepet. Nah, ini kira-kira jarak di sini sama jarak yang di sini. Ini misalnya delta 1, terus yang di sini adalah delta 2. Kira-kira lebih besar mana areanya? Area 1. Ini adalah area 2. Lebih besar mana? Area di sini atau area yang di sini? Halo? Excuse me, Bu. Oh, are you... I forgot. What's your name? What's your name Hasan. again? Hasan. Oh, yeah, Hassan. I'm sorry. I should speak in Indonesia. I forgot that we got a foreigner in our class. Yeah. So, I'm sorry. I might send you another video about today's lessons because it is kind of impossible for me to speak in two languages or in bilingual because I have to talk in Indonesia first, or I made a separate video in English. So maybe you don't have to join this class, or I need you to text me directly through WhatsApp or email so I can send you the video of me teaching you in English. Is that okay? Okay, yeah. So I don't need to join this class. No, you don't have to. I'll send you a separate video, okay? Oke. Mm. Oke, terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. You're Ya. welcome. Oke, ini kasusnya hanya untuk Hasan ya teman-teman. Kalian nggak usah aneh-aneh ya. Kalian tetap ikut join di kelas hari Rabu malam ini. Sekarang saya tanya lagi kembali ke kelas ini ya, ke materi yang sama. Jadi ini adalah grafiknya. Yang grafik pertama ini adalah pendekatan secara linear yang di kiri sini. Nih, yang di B sini. Ini adalah pendekatan linear. Interpolasi linear. Nah, yang di sini adalah pendekatan polinomial. Nah, yang kita hitung, interpolasi itu adalah menghitung jaraknya antara grafik aslinya, grafik yang bentuknya dia parabolik ini, dengan kita bandingkan dengan garis. Kalau misalnya interpolasi linear, berarti garisnya linear. Sedangkan pendekatan polinomial, otomatis nanti kalau misalnya dia diplotting, dia akan mengikuti dari bentuknya si ini. Nah, kira-kira di sini kan ada jaraknya tuh, ada deltanya. Delta 1 sama delta 2 itu adalah menunjukkan area perbedaan atau jarak antara grafik aslinya sama grafik interpolasi.
Kira-kira besar mana jaraknya antara area 1 dengan area 2? Nilainya besar yang mana? Kira-kira, teman-teman. Area 1, Bu. Betul. Nah, kalau misalnya area 1 ini jauh lebih besar, maka kira-kira bisa mendefinisikan nggak? Maksudnya tingkat kepastiannya dia atau tingkat akurasinya dia semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Semakin kecil. Nah, itu tadi. Jadi, interpolasi itu adalah bagaimana caranya kita tuh mendefinisikan kira-kira nanti kalau misalnya saya bikin plotting baru, jarak antara grafik baru sama grafik yang lama tuh seberapa jauhnya. Atau kita kalau misalnya ngomong bahasa Inggris adalah diskrepansi atau eh, perbedaannya. Nah, itu yang akan kita plotting gitu. Makanya di sini ada orde 1 sama orde 2 sama orde 3. Ini yang kita lakukan pertama untuk interpolasi linear menggunakan fungsi polinomial. Nah, kalau yang diceritakan sama Bu Supri, saya rasa ini sudah dijelaskan atau belum sama Bu Supri? Sampai materi seperti ini yang paling simpel tadi. Itu udah dijelaskan sama Bu Supri belum? Halo? Halo? Materi yang ini kira-kira sudah dijelaskan sama Bu Supri belum? Halo? Masa udah lupa? Ini nggak ada yang bisa menjawab kah dari berapa mahasiswa ini? Saya cek lagi. Izin menjawab. Belum, Mm-mm. Ibu. Hah? Nah, terus kemarin waktu interpolasi sampai mana sama Bu Supri? Pemahaman yang ini nggak dijelaskan kah sama Bu Supri? Maksudnya interpolasinya gimana? Atau kalian jangan-jangan yang tidak memperhatikan presentasi dari Bu Supri atau penjelasan dari Bu Supri? Ini 216 mahasiswa yang masuk ke dalam Zoom, masa tidak ada yang bisa menjawab? Gimana? Kalau tidak ada yang menjawab, besok akan saya konfirmasi langsung aja ke Bu Supri ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sampai sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan ke materi yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini materi yang saya kenalkan lagi. Jadi kalau tadi kan hanya gambarannya. Nah, ini kita punya case nih. Jadi Anda punya data, yaitu waktu sama kecepatan. Nah, ini sama aja hubungannya kayak kalian apa tuh chemical engineer. Biasanya kan kalian praktikum tuh ngukur tuh berapa sih volumenya naiknya, berapa volume turunnya berdasarkan waktu. Kemudian kita bisa cek dari kecepatannya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Kapan angin mempunyai kecepatan 14 knot? Kira-kira kalian bisa menghitung nggak dari tabel yang di situ kalian diminta untuk memprediksi. Kira-kira pada kecepatan 14 knot kira-kira berapa sih terjadi pada waktu jam berapa? Kira-kira kalian bisa memprediksinya nggak? Bentar ya, Yafi. Bisa, Bu. Jam Nah, pakai apa 13. untuk mencari apa tuh 14 knot? Kira-kira dia masuk ke pukul berapa? Pukul 13. Nah, pukul 13 karena datanya langsung ada. Kemudian berapa kecepatan angin pada jam 10? Juga bisa dijawab. Itu udah ada pada pukul 10 di mana kecepatannya sama dengan 13. Kemudian berapa kecepatan angin pada pukul 12.45? Nah, 12.45 kira-kira ada di tabel nggak datanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, tidak directly kan, tidak secara gamblang ada kan di tabelnya. Kemudian nomor 4 yaitu kapan angin mempunyai kecepatan 11 knot. Kira-kira ada nggak datanya yang langsung menunjukkan 11 knot itu pada pukul berapa? Ada? Tidak Tidak ada, ada, Bu. Ibu. Tidak ada. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kapan angin mempunyai kecepatan di atas 15 knot? Coba. Kapan angin mempunyai kecepatan di atas 15 knot? Ada datanya? Tidak ada, Ibu. Tidak ada datanya, Bu. Ada itu. Kan itu pertanyaannya di atas 15 knot. 16 itu di atasnya 15 atau enggak? Di atasnya atau Oh, di iya. bawahnya? Iya, di Nah, atasnya, Atasnya, Ibu. Bu. nah Atasnya, Ibu. itu.
Jadi yang paling mudah dijawab adalah pertanyaan nomor 1 sama nomor 2 kan. Nomor 5 juga lumayan mudah, tapi kan tidak secara serta-merta bahwa 15 knot itu langsung tergambarkan pada pukul 12. Nah, kondisi kondisi kecepatan angin kan tidak selamanya steady atau stabil. Nah, bagaimana menjawab untuk pertanyaan 3 dan 4? Maka kita bisa menggunakan yang namanya prediksi. Nah, prediksi itu tadi yang kita sebut dengan menggunakan interpolasi atau pendekatan secara numeris. Nah, kita punya yang namanya interpolasi linear. Interpolasi linear ya seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi, interpolasi adalah teknik untuk menentukan nilai yang tidak diketahui antara beberapa nilai yang diketahui. Jadi kan tadi ada tabelnya tuh. Misalnya ini angkanya pada pukul 10 sama pukul 14. Yang ditanyakan adalah pukul 12. Kira-kira kalian bisa mencari nggak pada pukul 12 dari grafik ini? Dari grafik yang A ini. Bisa nggak dapat angka pada 13? Bisa nggak? Bisa, Bu. Halo? Bisa Ibu, Bisa karena dia berada kan? di antara 10 dan 14. Oke, juga di sini juga kita sudah punya yang namanya garisnya atau plottingannya. Jadi waktu angka 13 kita tinggal tarik garisnya ke atas, kemudian baru kita tarik ke kiri untuk menentukan Y pada angka 13 ini tadi. Itu adalah fungsi dari interpolasi linear. Nah, tapi kalau misalnya ternyata grafiknya nggak seperti ini, apakah bisa langsung diplot seperti itu? Enggak. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya persamaan polinomial atau pendekatan yang hasilnya dia itu tidak lurus. Seperti yang tadi saya sudah sempat jelaskan. Nah, pendekatannya itu tadi, itu dimulai dari formulasi masalah ini tadi. Jadi, melalui dua titik dengan absis yang berbeda selalu dapat dibuat garis yang lurus. Itu tadi gambarannya untuk yang di sini. Itu statement pertama. Kemudian, melalui tiga titik dengan absis yang berbeda selalu dapat dibuat kurva parabola. Jadi, kurva parabola itu bukan kurva lurus ya, parabola bentuknya seperti gelombang. Itu yang disebut dengan kurva parabola, yaitu polinomial derajat 2 atau fungsi kuadrat atau bisa juga lebih. Nah, secara umum, dengan melalui N+1 ini tadi, sebentar, saya tak ganti ini dulu. Epsilon. Oh, oke. Nah, ini saya lanjutkan lagi. Jadi, udah nanti aja deh. Ngerti. Nah, secara umum melalui N+1, ini kalau misalnya teman-teman masih ingat materi kalkulus atau materinya di awal Bu Supri biasa menjelaskan, jadi N+1 itu artinya suku. Ini kalau teman-teman ingat yang namanya kalkulus 2 harusnya dipelajari. Jadi N+1 tuh kalau misalnya kalian angka, nah ini adalah X, ini adalah abses kan, absis. Nah, absis ini merupakan deret. Jadi kalau kalian masih ingat materinya di kuliah kalkulus, jadi absis ini adalah deret. Nah, deret ini yang akan menunjukkan perhitungannya. Jadi deret itu nggak hanya terkait dengan nyari suku ke satu, ke suku kedua atau suku ketiga enggak. Jadi suatu angka atau suatu data itu ada himpunan angkanya. Jadi kumpulan ini tadi yang kita sebut dengan deret atau series. Nah, deret ini tadi biasanya ada N1, N2, N3, N4, N5, dan seterusnya. Ini adalah pasangannya. Jadi nanti kita punya X1, X0, Y0, X1, Y1, dan seterusnya. Jadi ini adalah hubungannya terkait dengan deret atau series. Nah, terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini akan kita tulis dalam artian X1 itu tidak sama dengan XJ. Atau I itu tidak sama dengan J. Yang selalu dapat didefinisikan dengan Pnx polinomial derajat n. Derajat n itu yang tadi disebutkan. Jadi kalau grafiknya linear itu berarti derajat 1. Kalau misalnya polinomial berarti derajatnya tidak sama dengan 1. Yang melalui titik-titik tersebut sehingga Pnxk sama dengan YK untuk setiap K 0, 0, 1, 2 sampai dengan N. Ini adalah derajatnya. Jadi K di sini adalah derajatnya, degree.
Kemudian sama juga dengan YK untuk setiap ini tadi. Ini adalah formulasi masalahnya. Ini bahasan dari kalkulus. Jadi nggak perlu kalian hafalin kalau ini. Ini hanya rumusnya keluarnya dari mana sih. Kemudian kita lanjutkan lagi ke metode interpolasi Lagrange. Nah, misalnya kita diketahui ada dua titik berlawanan antara X0 dan Y0, kemudian X1 dan Y1. Biasanya ada tiga cara untuk menyusun. Nah, kita yang bisa lakukan adalah pertama adalah menyusun. Definisikan dulu dua fungsi linearnya, garis lurusnya. Kita pakai persamaan yang di sini, ini adalah persamaan pertamanya. Kemudian di sini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan itu tadi kita bisa mendapatkan, jadi di mana L0 itu secara sifatnya adalah L0 atau pada X0 itu sama dengan 1. Ini udah pakem. Kemudian L0 pada X1 itu sama dengan 0. Kemudian X1 sama. Nah, ini bisa diverifikasi dengan cara matematis. Nggak ada kalian orang FMIPA. Ini tugasnya orang FMIPA. Kemudian kalian diminta juga untuk mendefinisikan polinomial PX sebagai kombinasi linear kedua. Jadi ini nanti persamaannya kita bisa pakai untuk menentukan. Jadi kalau misalnya tadi persamaan linear itu kan hanya fx sama dengan ax plus b kan. Ini adalah persamaan umumnya. Nah, sedangkan kalau menggunakan interpolasi Lagrange itu kita pakai yang ini. Kemudian didapatkan sifat PX0 yaitu Y0 dikalikan dengan L0 X0, kemudian ditambahkan dengan Y1 dikalikan dengan L1 sama dengan Y0. Tadi kan L0 X0 itu sama dengan 1. Maka dia masuknya ke sini sama dengan 1. Kemudian L1 X0 itu adalah 0. Nah, ini masuknya ke sini. Sehingga yang ada kan ini hasilnya sama dengan 0. Berarti sama dengan Y0 sama dengan PX0. Atau juga bisa diverifikasi dengan jadi PX1 sama dengan Y1. Nah, itu adalah persamaannya secara umum. Nah, maksudnya nanti gimana sih, Bu, grafiknya tuh? Itu tadi adalah turunan persamaannya. Nah, kita yang bisa lakukan adalah interpolasi. Sebagai seorang engineer, kalian akan melihat, oh data itu tuh bergeraknya gimana sih? Apa sih yang kita bisa interpretasi dari data yang sudah ada? Nah, data yang bisa kita interpretasikan adalah seperti ini. Jadi ini misalnya visual grafiknya dari polinomial Lagrange dan polinomial interpolasi sederhana. Nah, ini adalah polinomial Lagrange derajat satu kiri dan ini interpolasi biasanya. Jadi maksudnya gimana sih? Kalau misalnya kalian punya grafik, ini adalah pendekatan biasanya. Ini yang interpolasi linear biasa. Interpolasi yang linear biasanya. Nah, sedangkan yang di sini adalah interpolasi Lagrange. Kira-kira sama nggak bentuk grafiknya? Yang A sama yang B? Atau yang sisi kiri sama sisi kanan? Grafiknya sama apa berbeda? Coba menurut teman-teman. Bentuk grafiknya aja. Nggak usah dilihat persamaannya. Lihat bentuk grafiknya dulu. Kita engineer. Kita lihat dulu grafiknya. Coba. Grafiknya bentuknya sama atau berbeda? Halo? Halo, suara saya tidak terdengar kah? Kok tidak ada yang Terdengar, merespon? terdengar Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apakah grafiknya yang di sisi kiri atau yang saya tandai dengan A itu sama dengan grafik yang di sisi kanan atau yang saya tandai sebagai B? Kira-kira sama apa berbeda? Berbeda Ibu. Nah, ini tadi yang kita bisa simpulkan. Jadi, bukan simpulkan sih, tapi yang menunjukkan bahwa, oh itu tadi loh pendekatannya atau interpolasinya tuh berbeda antara interpolasi linear sama interpolasi Lagrange. Nah, yang kiri itu adalah interpolasi Lagrange. Jadi, dia tuh garisnya tuh pendekatannya nggak hanya satu garis ini aja. Kalau dia kan, misalnya kita punya grafiknya, sebentar ya, auto to undo nih. Gimana nih undo-nya? Oh, nggak bisa. Bentar ya.
Misalnya ini kalau grafiknya dia gini, ini saya langsung tebelin aja. Nah, ini kan akan membuat jarak yang sangat jauh antara grafiknya yang garis lurus itu dengan si grafik aslinya. Nah, sedangkan kalau yang pendekatan polinomial Lagrange itu dia misalnya bentuknya kayak gini, jaraknya dia akan lebih sedikit antara grafik aslinya dengan yang pendekatan interpolasi dari si Lagrange ini tadi. Jadi titik-titiknya tidak hanya menyisir berdasarkan garis lurus, tapi dia akan titik yang mendekati dari si grafiknya itu lebih banyak. Sehingga hasilnya ini tuh lebih tinggi persen ketelitiannya atau akurasinya. Persen accuracy. Nah, sehingga sifat penting dari polinomial ini kita bisa definisikan dari ini, yaitu L0x0, L0x0 itu sama dengan Y0. Maksudnya Y0 adalah yang di sini. Pada Y sama dengan 0. Kemudian L0 untuk X1, berarti L0 untuk X1 itu maka nilainya di sini. Nah ini, itu sama dengan 0. Jadi waktu dia titiknya dia, kita bisa plotting lagi di kebalikannya. Ini kan tadi Y0-nya kan sama dengan 0, maka dia di plotting di sini, sehingga dia bisa nunjukin yang di sini adalah, nah itu desainnya. L0 X1. Kemudian yang di sini L0 X0 itu sama dengan Y0. Itu masuknya ke yang sini. Yang ini. Jadi mana X1-nya? L1. Oke. L1 X0 sama dengan 0. Ini L1 X0 sama dengan 0. Berarti yang di sini adalah L0 sama dengan X1. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian ditulis dengan notasi Kronecker delta sehingga persamaannya menjadi persamaan ini. Sehingga sifat ini bisa disebut dengan sifat interpolasi. Itu sama aja turunannya dari yang tadi. Nah, ini adalah bentuk umum polinomial Lagrange. Jadi kalau misalnya teman-teman derajatnya nggak hanya derajat 1, misalnya derajat 3 dan seterusnya, kalian diminta untuk menurunkan dengan menggunakan persamaan yang di sini. Jadi persamaan ini bisa untuk misalnya ini turunkan persamaan dari polinomial, misalnya kan punya grafik, terus kalian diminta untuk memprediksi atau forecasting gitu. Nah, kalian bisa menggunakan pendekatan dari polinomial Lagrange ini tadi. Misalnya ternyata dengan polinomial derajat kedua hasilnya R-nya masih kecil akurasinya. Maka kita naikkan lagi tuh, dicoba lagi pakai polinomial Lagrange yang yang kubik atau pangkat 3. Kemudian ternyata masih jelek, kita naikkan lagi. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira R-nya tuh berapa sih yang lebih besar. Nah, apakah dengan semakin meningkatnya si kuadrat itu tadi atau meningkatnya dari derajatnya, maka persen R kuadratnya semakin besar? Itu jawabannya belum tentu, karena pendekatan grafik itu nggak semuanya pas atau exactly atau nempelnya bagus. Jadi kita harus ngecek dulu kira-kira mana yang paling bagus dari R-nya. Jadi bisa di trial atau kita biasanya nyebutnya apa ya? Kita solver, kita cek kira-kira mana sih pendekatan yang lebih dekat untuk grafik itu tadi. Nah, ini untuk persamaannya. Nah, konstruksi polinomial interpolasi ini sama sih. Jadi caranya gimana sih menulisnya? Pertama kita mendefinisikan polinomial PX sebagai berikut. Jadi PX itu adalah ini adalah deret. Ini adalah untuk menghitung deretnya tadi yang saya sempat sebutkan. Jadi deret atau himpunan angka. Itu kita bisa menghitung kira-kira berapa sih angkanya dengan menggunakan persamaan ini. Sehingga kita bisa mencari itu untuk K sama dengan 01 sampai dengan N, itu nanti persamaannya akan menjadi persamaan ini. Ternyata polinomial yang dibangun dari kombinasi linear polinomial membentuk polinomial interpolasi, biasanya disebut dengan interpolasi Lagrange. Nah, ini hanya persamaannya aja, nggak perlu kalian hafalkan. Jadi ini hanya pengenalan aja kalau hari ini. Karena ini sebenarnya bukan materi saya, tapi harus dibagi. Kemudian algoritma untuk prediksi data yang hilang. Jadi tujuannya kita belajar itu kan adalah untuk memprediksi. Karena kalian adalah seorang engineer. Kalian akan melihat, oh dari data-data riset
yang saya lakukan, saya akan bisa memproyeksi seperti apa nih nanti. Jadi nanti kalau misalnya kalian disuruh bikin grafik tuh, terutama di laporan OTK yang paling sederhana, itu kalian diminta untuk menghitung kira-kira berapa sih, terus tujuannya buat apa ya? Ini salah satunya tujuannya adalah untuk apa ya, memproyeksikan nanti kalau misalnya saya mau membangun pabrik dengan ukuran yang sama, itu kira-kira butuhnya berapa sih? Nah, itu tadi yang disebut dengan interpolasi yang kita gunakan untuk menghitung. Nah, tahapannya gimana? Tahapan pertama adalah kita bisa memilih node-node atau absisnya yang memuat dari XT ini tadi. Nah, minimal 2 node. Kenapa kok minimal 2 node? Kalau satu berarti nanti grafiknya hanya di sini. Kira-kira kalau misalnya kalian mau menghasilkan, jadi ini, misalnya ini adalah untuk kapasitas 10 meter kubik gitu. Nah, sedangkan kalian akan bikin pabrik yang 10 kali lebih besar. Jadi bisa sampai 100 meter kubik. Nah, kira-kira grafiknya bisa nggak apa tuh namanya, bisa nggak dibuat untuk apa ya namanya, untuk forecasting kira-kira nanti waktu 100 kubik ini berapa sih? Kira-kira bisa nggak kalau cuma satu titik aja node-nya? Bisa nggak kalian untuk apa ya, memprediksi kira-kira nanti berapa? Bisa nggak Nggak, kira-kira? nggak bisa, Bro. Nah, nggak bisa karena datanya kurang atau nanti kita membandingkannya gimana. Jadi untuk membandingkan antara yang baik atau buruk, itu kita nggak bisa apa ya, semena-mena atau semerta-merta hanya membandingkan antara kamu dengan satu temanmu gitu. Untuk menghasilkan, oh ini loh ngeklaim dia baik, dia buruk. Itu butuh banyak data. Jadi sama aja seperti dengan perancangan kayak gitu. Jadi kita nggak bisa hanya memilih hanya satu, minimal 2. Nah, kalau 2 nanti bisa dibikin grafik atau nanti grafik pendekatannya bisa di sini. Jadi kita bisa ngeplot kira-kira berapa sih. Dan maksimal adalah n plus 1 node. Jadi misalnya kita gunakan semua titik, maka kita akan mendefinisikan polinomial derajatnya n. Kemudian kita memilih untuk polinomial Lagrange-nya yang berapa. Jadi ini nanti persamaannya sama yang kayak sebelumnya. Kemudian baru kita mendefinisikan untuk mengkombinasi linearnya seperti apa. Ini yang tadi saya maksud. Jadi kalian akan menentukan kira-kira kalian mau pakai derajat berapa sih? Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah, ini memang bisa digunakan di Excel karena perhitungannya akan dibantu secara yang dragging itu tadi. Nah, sebenarnya poin yang kita mempelajari adalah ini contohnya, misalnya interpolasi Lagrange dengan order linear 1. Nah, kalau persamaannya adalah persamaan secara general untuk yang order 1 adalah di sini. Ini mungkin kalau kalian bisa, mungkin tugasnya hari ini adalah kalian membandingkan, maksudnya menurunkan si interpolasi Lagrange tadi yang tadi persamaan sepanjang itu, dari persamaan yang sepanjang ini dan sepanjang yang di sini, untuk menjadi persamaan yang gini tuh caranya gimana? Ini tugasnya yang pertama. Tugas di minggu pertama. Nah, itu dikumpulkan, kerjain aja berkelompok 5 orang per satu kelas. Terus nanti kalian kumpulin di Google Drive. Saya akan minta komtingnya untuk mengumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi nanti kalian akan PR membandingkan dan menurunkan persamaan awal atau general equation-nya sehingga menjadi persamaan ini. Jadi tugasnya ini adalah berkelompok, team up, ditulis tangan, kemudian di-scan. Nah, ini kita punya data. Misalnya ini adalah persamaan secara general. Jadi fxn untuk orde pertama adalah sigma dari n i sama dengan 0 pada kondisi 0, di mana li atau i-nya sama dengan 0 itu kita adalah fungsi dari si x, kemudian kita kalikan dengan fungsi dari x juga. Kemudian li sendiri adalah persamaannya ini. Jadi ini nanti akan masuk ke persamaan yang di atas ini. Sehingga nanti persamaannya bisa menjadi persamaan yang ini. Jadi F1 itu sama dengan X min X1 dibagi dengan X0 minus X1 dikalikan dengan Fx0 ditambah dengan X min X0 per X
1 min X0 dikalikan dengan Fx. Nah, dari data itu, kita ternyata punya itu, X0-nya sama dengan 1. Nah, pada X0 sama dengan X0 sama dengan 1, ternyata Fx-nya sama dengan 0. Kemudian waktu X1 sama dengan 4, maka Fx1-nya sama dengan 1,3. Nah, kita diminta tuh berapa sih kita bisa mencari F1X-nya. Jadi kita interpolasi. Kemudian kita masukkan nilainya X sama dengan 4 dibagi dengan 1 min 4 dikalikan dengan 0. Kemudian ditambah dengan X min 1 per 4 dikurangi 1 dikalikan dengan si Fx0. Jadi persamaan yang di sini nanti akan turun menjadi persamaan di sini. Jadi kita bisa mendapatkan F1-nya sama dengan 1,38 ini tadi. Jadi misalnya yang diketahui adalah X0 sama dengan Fx0, maka untuk X1 sama dengan 4, maka nanti persamaannya akan menjadi persamaan ini. Atau sama dengan 1,386294. Kayak gitu. Itu adalah persamaan awalnya. Kemudian ini untuk order linear 1. Nah, sedangkan untuk order 2 kuadratik, nah grafiknya kan pasti beda. Kalau tadi kan lurus, itu karena order 1. Nah, sedangkan untuk order 2, ini juga PR. Jadi PR-nya ada 2. Ini PR yang kedua, membandingkan yang sama. Nah, misalnya kita punya tuh X0 sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 0. Nah, X1 sama dengan 4, kira-kira Fx-nya berapa sih atau nilai Y-nya? Kita bisa pakai persamaan yang di sini, jadi turunan dari persamaan yang sepanjang ini. Kemudian kita masukkan nilai X-nya berapa, kemudian 4-nya berapa, nilai X1, X2-nya berapa, kemudian kita bisa mendapatkan kira-kira nanti nilainya berapa. Fx1-nya sama dengan 1,38624 itu dari yang sebelumnya, kemudian Fx2 itu sama dengan 1,791760 itu dari perhitungan di sini. Ini adalah interpolasi Lagrange order 2 kuadratik. Jadi yang di sini adalah kalian membuat grafiknya dulu untuk nanti membandingkan sebelum nanti dihasilkan lagi selisih berapa sih dengan R kuadratnya. Atau lebih gampangnya di sini, ini ada contoh aslinya tuh. Misal kalian punya data 5, 10, 15, 20, 25. Ini bisa kalian definisikan misalnya schedule-nya. Schedule-nya 5, 10, 15, 20, 25. Nah, setelah kita grafik, ternyata diameternya adalah untuk 5, diameter 5, maka untuk schedule 5, maka diameternya adalah 34. Untuk schedule 10 itu diameternya 46 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah misalnya X-nya sama dengan 17. Kira-kira kalian punya schedule sama dengan schedule 17 yang terletak antara ini antara 17 ya, berarti 15 dan 20. Maka di mana nilai Y0-nya, berarti Y0-nya adalah yang paling dekat tuh. Y0 itu sama dengan 58, 58 itu di sini. Y0, ini X0-nya, kemudian ini ada Y0-nya. Dan Y1-nya sama dengan 70. Jadi ini Y1, ini X1-nya. Maka dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi, bisa dihasilkan. Oh, pada X sama dengan 17, maka nanti Y-nya sama dengan berapa? Y-nya adalah 62,8. Dari mana? Dari persamaan ini tadi. Atau persamaan yang kita dapatkan dari persamaan Lagrange. Ini tadi kalau digrafikan ya bentuknya akan seperti ini. Kemudian yang order 2 pun juga sama, tapi persamaannya akan semakin panjang. Jadi misalnya pertanyaannya masih sama, yaitu antara 15 dan 20, yaitu di angka 17. Diminta berapa sih nilai Y-nya? Nah, kita masukkan persamaannya sama, tapi persamaannya untuk order 2 atau kuadratik. Maka nanti persamaannya akan sepanjang ini tadi. Jadi nilainya misalnya tadi, kalau yang menggunakan order 1 itu sama dengan 62,8. Nah, order 2 juga biasanya 62,8, tapi ini nggak mesti. Jadi ada beberapa kasus di mana semakin tinggi ordernya, nilainya tidak exactly sama. Karena apa? Ya karena pendekatannya secara grafiknya berbeda. Nah, itu tadi. Ini yang bisa dibuktikan dengan menggunakan Excel. Karena itu harusnya sudah dibahas sama Bu Supri, jadi saya tidak perlu membahas yang terlalu dalam terkait dengan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? That's all for today, karena materinya memang seharusnya sudah dibahas sama Bu Supri. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Karena saya hanya reviewing dari Bu Supri. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan dulu? Gimana? Halo? Ini suara saya tidak terdengar atau gimana nih?
Kok tidak ada suaranya sama sekali? Tidak ada respon. No respon at all. Any questions atau any discussion? Ibu izin bertanya. Silakan, Nak. Tadi yang tugasnya itu berkelompok tuh berapa orang ya? 5 anakku. Oke, maaf ya Bu, terima kasih. Oke. Komtingnya nanti akan saya minta ngumpulin karena hari Rabu, berarti kuliahnya kan Rabu ya udah berarti pengumpulan batas maksimumnya juga Rabu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait materinya? Ini lumayan gampang sih kalau interpolasi itu. Basicnya ya cuma menggunakan rumus, rumusnya juga udah jelas. Any question, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin izin bertanya, Bu. Silakan. Buat aplikasinya sendiri yang Orde 2 sama yang Orde 1 itu berbeda atau sama aja, Bu? Sama aja, Nak. Jadi karena kamu tuh untungnya kalian tuh teknik kimia ya. Saya coba materi kayak gini ke industri, anak industri bingung soalnya nggak ada contohnya. Jadi gini, kalian kan masuk masuk contohnya OTK ya. Kalian kan ada praktikum OTK tuh atau kuliah OTK. Nah, nanti di kuliah OTK kalian tuh akan ngedesain kan, seperti yang saya sampaikan di kelas OTK. Goalnya kalian kuliah teknik kimia adalah ngedesain. Nah, desainnya waktu ukurannya kecil. Maksudnya gini, kalian nge-trial di lab sebelum nanti dibikin lebih besar. Itu adalah tahapan pertamanya. Nah, dari hasil yang kecil itu tadi, kalian akan ngembangin tuh atau ekspansi. Ekspansinya untuk semakin besar. Nah, tapi eh, cara kita memprediksi apakah ini sudah pas hasil prediksinya atau enggak, itu gimana? Ya dengan menggunakan si interpolasi linear ini tadi atau interpolasi dari Lagrange. Nah, apakah pada orde 1 sama orde 2 dan orde yang lebih tinggi itu akan menghasilkan hasil yang sama, Bu? Belum tentu. Hasilnya mungkin ada beberapa, maksudnya gini, kita kan dibiasakan untuk menghitung 2 angka di belakang koma, itu bawaannya SMA. Nah, sedangkan kalau di kuliah kalian diminta untuk 4 angka di belakang koma. Nah, yang bisa menunjukkan apakah hasilnya sama atau berbeda ya belakang koma itu tadi. Jadi, misalnya gini, secara dari perhitungan in real life-nya, sebentar, gimana ya, how to drive. Misal nih, in real life-nya, kalian mau menghitung itu ternyata kalau misalnya pada kapasitas yang sama, kapasitas ini for example, kapasitas 100 kubik, itu ternyata exact number-nya adalah 62,8571. Nah, kalau misalnya pakai apa sih namanya tadi nyebutnya orde 1 atau orde, itu nilainya mungkin 62,85, tapi apakah 71 belum tentu. Misalnya ini 65. Terus orde 2 62,85 kan sama tuh. Tapi apakah 65 atau 71 juga belum tentu. Bisa aja dia 70. Atau misalnya naikin lagi, kalian naikin, oh ini masih kurang teliti nih, maka saya butuh node atau angka-angka lainnya atau hasil-hasil lainnya. Saya naikin ternyata perhitungannya 62 juga. Dan belakangnya juga 85. Tapi apakah hasilnya sama 70 atau 65? Belum tentu, bisa jadi dia 72. 72-nya ternyata 72,05. Nah, ini 70 tapi 70,00. Kira-kira lebih dekat mana antara ini ke sini atau ini ke sini? Coba, bisa dianalisis nggak maksudnya? Dua. Lebih dekat yang mana? Lebih dekat yang mana? Ke Orde 2. Orde 2. Nah, itu tadi. Jadi, apa ya, semakin banyak data belum tentu menunjukkan bahwa hasil itu tadi akan semakin teliti atau semakin mendekati dari in life apa ya, real life-nya itu seperti apa, angka yang di desainnya seperti apa. Jadi kayak gitu. Yang kita bisa lakukan dengan pendekatan matematika. Makanya dia tidak pernah dalam matematika itu kita ngomongnya adalah menghasilkan atau menghitung atau mencari nilai angkanya, tapi mengestimasi. Estimasi itu adalah perkiraan atau mainnya adalah kira-kira nanti berapa sih hasilnya. Nah, itu tadi. Sama aja di matematika teknik, kita akan mengestimasi kira-kira mana sih yang paling dekat. Jadi kalau misalnya ditanya apakah orde 1 sama orde 2 lebih teliti, orde 2 belum tentu. Derajat pun juga
nggak menunjukkan hasilnya akan lebih dekat lagi dengan dari hasil yang aslinya ini tadi. Bisa dicerna nggak kira-kira maksudnya Ibu? Bisa buat terima kasih. Nah, itu adalah maksud dari kita belajar matek sebenarnya. Jadi kita tuh mencari kira-kira berapa sih yang paling dekat, kira-kira yang memungkinkan hasilnya paling visible itu yang mana. Nah, itu tadi yang kita pelajari. Cuma kadang memang nggak apa ya nggak tersampaikan aja maksudnya seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau didiskusikan nggak? Kalau belum, saya akan mengirimkan sebentar. Nah, saya akan kirimkan ini. Waktunya cuma 10 menit dari sekarang. Terlalu panjang. Copy link. Saya kirim di chat box. Ini untuk absennya. Waktunya cuma 10 menit dari sekarang. Silakan. Oke, saya rasa sudah dari saya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau any discussion? Nggak ada? Tidak ada, Bu. Jadi saya sudah Oke. Yang lainnya gimana? No questions? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, I think that's all ya. Misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan ditanyakan langsung aja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.